tapi bukan sesuatu yang liquid atau cash. Cash yang saya bawa pulang hanyalah 100 juta karena saya pulang secara mendadak. 100 juta menurut teman-teman itu duit yang gede banget atau biasa aja? Gede waktu itu. Enggak lah kok, Waktu itu. udah biasa kok. 2013 100 juta is nothing, Jakarta. Betul, ditambah lagi kehidupan saya yang hancur. Setiap malam Alexis terlalu mahal, saya pindah ke daerah Gajah Mada. Alexander. Itu tuh yang kumpulan LGBT kok. Alexander tuh. Makanya kena gerbek itu Alexander. Saya pindah. Kalau teman-teman pernah ke Hayam Buruk ya, kalau malam di sana wild ya. Kalau orang bilang New York City never sleep, gue bilang Hayam Buruk City never sleep. Itu benar-benar parah kalau di Jakarta. Di belakang Hotel Pangeran Jayakarta itu ada klub yang namanya klub Sancakla Sanliu 36. Ya, isinya tuh semua Thailand. Wah, kepincut hati gua. Makanya gua bisa bahasa Thailand itu. Sawadika, kanyap, cincin mai, alay, mak. Searanai, cincin, alay, mak. Artinya cari sendiri, ya. Gue bukan mau ngajarin bahasa Thailand sih, ya nanti gue jadi begini ya. Leader saya itu asli oplas di Thailand, nanti boleh tanya beliau ya. Beliau dapat sesi nomor 2. Dia perubahan hidup dia, oplasnya di Thailand tuh luar biasa, atas bawah kiri kanan permah. Oh iya, saya datang dengan leader saya Daulano buat leader saya ya. Sehingga cerita teman-teman, akhirnya dengan kehidupan itu yang salah, saya suka minum karena bukan buat mabok, tapi saya penikmat minum. Ya kemarin kita di hotel, saya lagi berdua sama leader saya lihat ada Blue Label, terus ada apa, saya minumnya straight up. Saya nggak pernah pakai campuran dan selalu single shot. Saya kuat dan sangat kuat. Ya tapi bukan buat mabuk dan berlaku hal-hal yang tidak diinginkan, enggak ya. Saya benar-benar penikmat peminum lah, tapi untuk dinikmati. Di rumah juga saya ada siapin minuman, minum aja santai, 1 sip 2 sip tidur enak. Itulah saya. Singkat cerita teman-teman, akhirnya gara-gara gaya hidup saya yang salah, 100 juta itu mulai turun. Tapi Tuhan itu baik, teman-teman. Saya pulang di bulan 11 tahun 2013. Saya bilang ke diri saya sendiri, bro, lu enjoy hari lu seminggu ya. Lu enjoy your moment 1 minggu saja cukup. Habis itu lu mesti get back to work. Karena saya sudah pernah merasakan 40 juta sampai 50 juta sebulan, betul? Begitu saya pulang, saya gak punya income, saya punya otak apa yang harus saya lakukan. Saya masuk ke pabrik papi saya, teman-teman. Tapi yang namanya pabrik juga tidak semenyenangkan itu. Semua orang berbondong-bondong pengen punya pabrik, betul? Tapi hari ini kalau bisnis pakai modal, pasti ada hutang, ada piutang, betul? Kalau zaman sekarang menurut teman-teman, orang yang punya utang lebih galak apa orang yang dihutangin lebih galak? Yang punya utang. Karena kita nagih, nggak ada duit, ntar aja, besok aja, whatsoever. Tapi pabrik tetap mesti running, betul? Kedua, sistem. Kebanyakan orang tua kita, saya percaya mereka bekerja tanpa sistem, betul nggak? Mereka harus ada di situ baru bisa jalan pabriknya atau tokonya atau whatsoever. Tapi kalau mereka tidak ada, buyar, bablas kabeh, betul? Yang ketiga, SDM. Saya tidak siap dengan sumber daya manusia Indonesia. Pabrik kita ada di Tangerang, nggak besar, sekitar 1 hektar. Itu kita di daerah pendemo. Setiap kali buruh demo itu selalu di depan pabrik. Bayangkan pabrik lagi produksi, kepala buruh datang, syarikat buruh datang, ketuk pintu, berhenti kerja, ikut demo. Mati nggak lo? Itu ironinya di Indonesia. Makanya saya nggak siap untuk melanjutkan bisnis orang tua. Sampai sekarang beliau berjalan sendiri, saya berjalan sendiri. Ya, Tuhan baik kenapa? Dalam kurun waktu 2 bulan saya di Indonesia, 4 bulan, bulan 11, bulan 12, 2 bulan saya di Indonesia, saya ketemu 4 teman saya agent prudential. Gila nggak? 4 orang agent prudential.
Coba kalau Tuhan kasih saya agent Allianz, agent AIA, pusing saya, ya kan? Tapi Tuhan baik, Dia tidak mengirim ke saya ke luar angkasa, ya. Dia masih taruh saya di dunia lah ibaratnya. 4 orang ini teman-teman, yang pertama adalah dokter. Sampai hari ini beliau posisinya adalah agency director, seangkatan dengan saya. Profesi sebelumnya adalah dokter. Saya bilang ini, Wir, kalau gue boleh tahu, gimana dengan klinik lu? Dia bilang ini, gue udah bukan dokter bro, klinik gue udah gue tutup. Berarti ada bisnis yang luar biasa. Ada. Apa? Prudential. Komplek. Hah? Apa? Lu lihat muka gue? Hah? Prudential. Asuransi. Emang bisa kasih lu apa? Gue bilang. Dengan polos ya kan. Emang bisa kasih lu apa? Gue baru married, ya, biaya sendiri, rumah gue di Modern and Kopi sendiri, mobil gue CX-5, gue baru pulang honeymoon dari Eropa. Keren gak? Keren. Tapi momennya gak tepat, teman-teman. Karena aura Alexis dan aura Gajah Mada lebih kuat saat ini. Jadi gue masih enjoy. Orang kedua, saya ketemu teman saya tukang bakmi. Kira-kira cek bukan cek lah, kayak gue lah, koko jualan bakmi, dia pakai gimana? Celana pendek, singletan, betul? Begitu dia punya toko bakmi sepi, dia keluarin kertas. Ngapain lu? Orang kerja atau usaha sih untuk biaya, betul ya? Biaya ini dipakai untuk apa? Ya kan hidup segala macam. Pasti ada sisa dong. Sisanya ini dia apa? Kalau kita pun diinvest. Singkat cerita, gue di rekening Pak Ali, teman-teman. Kalau gue di prospek saat itu pakai rekening Pak Ali. Terus dia nengok gini, bagus gak? Bagus. Lu mau ngambil gak? Enggak. Dia bilang, kenapa? Lu kan tukang jual bakmi. Gue bilang, kalau gue kenapa-napa, lu mau gak bantuin gue? Dia diem, 1000 bahasa. Udah lewat. Orang ketiga saya memang kurang nyaman. Orang keempat adalah orang yang mengajak saya ke bisnis Prudential. Itu adalah teman sekolah SMA saya. Beliau adalah Arek Surabaya. Namanya adalah Saverius Prawiro. Dia adalah atlet basket Indonesia, sempat jadi kapten di Aspak dan terakhir kemarin di Pelita Jaya, dan sekarang sudah resign. Beliau adalah anaknya Eder, dia yang ngajak saya. Dia bilang begini, dia panggil saya Bibir dulu ya. Bir, dia bilang, bibir saya kan kayak Angelina Jolie, ya nggak sih? Bibir gua kan kayak Nicky DJ, ya nggak? Tapi gua nggak di filler loh, ini bener, bukan syuting filler, nggak level gua filler, sorry. Pipi saya juga gak filler, ini beneran hoki ya. Singkat cerita begini, dia ajak saya ketemu dengan beliau. Dia nanya, Ben, lu udah tau belum, lu mau bisnis apa? Belum Yus, jujur gue bingung, duit gue makin tiris. Gue bilang, pabrik gimana? Pabrik gak sesuai dengan ekspektasi lah, gue bilang. Gue melamar kerja karena background gue F&B, dan gue udah diterima di Nenis Pavilion. Gue dipanggil ke Nenis Pavilion, mereka hanya bisa kasih gue 10 juta. Tapi bukan itu yang gue cari. Ya, singkat cerita dia bilang, gini aja, besok gue mau ke kantor. Gue bilang, lu kan main basket. Sejak kapan lu main basket tuh mesti kantor? Gue bilang gitu. Enggak, dia bilang, gue mau jalanin Prudential. Gue langsung kayak kena Zeus, tau gak, petir. Boom! 4 kali semuanya Prudential. Gue sampai bilang, ada apa sih di Prudential? Gue bilang, lu duduk, lu dengerin, kita lihat. Singkat cerita teman-teman, begitu saya NBO selesai, leader saya Eder ketemu. Gimana bro? Pertanyaan standar dia sampai hari ini. Gimana bro, udah bisnisnya? Selalu gitu dia. Ya, selalu patternnya dia memang begitu. Oh bagus. Gue tanya, kapan gue bisa mulai Eder? Dia bilang, lu mau mulai besok malam bisa, ada yang namanya fast start. Oke, gue ikutin besok malam. Saya join langsung full time teman-teman. Saya nggak ada pakai lihat kiri lihat kanan, no way Jose. Karena saya butuh duit. Saya duduk, saya lihat banyak banget leader, ya kan, yang pakai jas. Minimal berarti income mereka 7 juta saat itu. Saya bilang dalam hati, masa iya lu kalau bohong bisa konsisten? Masa iya kalau lu bohong bisa berjamaah? Ya nggak? Nggak mungkin kan bohong berjamaah kan? Ya nggak? Terus gue pikir dengan logika, oh ya ini udah pasti benar lah. Singkat cerita teman-teman, begitu saya menjalankan bisnis Prudential pun saya tidak disupport oleh orang tua. Begitu saya memutuskan saya jadi agent, telepon terus bunyi. Bukan dari calon nasabah, dari mami saya, dari nenek saya, dari ibu saya, dari cucu saya, kepo sia, Chonghe ya, yang Medan tahu lah ya. Wah, kepala gue udah bener-bener mau kayak, lu nggak salah jadi agent asuransi, hah? Asuransi mah jalaninnya mah sampingan aja. Ada yang ngomong kayak gitu? Ada, keluarga Medan gue begitulah. Semua ngomongnya gitu. Tapi yang duduk NGO siapa teman-teman?
Teman-teman yang ada di ruangan ini kan, yang duduk di NBO kan. Saat itu saya tutup kuping, saya nggak mau dengar kiri dan kanan. Saya pakai kacamata kuda, saya fokus. Saya bilang teman-teman, begitu saya tahu kerjaannya nggak pakai modal, modalnya cuma lumut, ludah dan mulut. Saya bilang ini gampang, sombong kan? Sombong kan? Gue nggak tahu sesusah apa, tapi begitu kerjanya cuma rekening Pak Ali. Gue bilang gila ini mah gampang banget. Gue bilang karena mindset saya bilang gampang, makanya terjadinya gampang. Kalau teman-teman hari ini duduk di awal atau bahkan sampai hari ini, lu merasa kayak asuransi itu susah, jadinya susah. Believe it, percaya. Memang itu yang terjadi dengan saya. Di awal saya bilang gampang. Saya jalanin Prudential itu nggak gampang teman-teman. Saya sudah tinggal sendiri di apartemen. Saya cuma dikasih modal 1 mobil dan mobil itu pun harus ditarik untuk bayar utang. Jadi saya memulai bisnis Prudential naik apa? Naik Boy B01. Kita panggilnya Boy, angkutan umum. Baru naik Transjakarta, busway, baru ke kantor. Saya mau prospek, saya nggak punya kendaraan. Saya sampai telepon Saverius, Yus, lu kan pakai mobil, ya. Lu punya motor kan di mes punya, gua pinjem dong. Gua mau prospek. Itu yang saya alami. Ya kan? Pastinya ada effort yang harus dibayar, betul nggak teman-teman? Singkat cerita, begitu saya menanamkan mindset bahwa bisnis ini gampang, tahu apa yang terjadi teman-teman? Orang pertama teman baik saya tawarin, dia bilang, pas banget, gue memang lagi cari asuransi, tapi dia nggak ambil sama saya. Sedih gak sih? Cuman bermodalkan NBO. Habis NBO atau GBOP itu ada rekening Pak Ali. Gue udah bisa cuap sendiri. Terserah, gue mau kasih kecap, gue mau kasih garam, gue mau kasih bumbu, suka-suka gue. Tapi kurang lebih gue udah tahu kayak gini, gue cerita. Tapi hebatnya apa? Karena belief saya, orang kedua, orang ketiga, orang keempat, orang kelima closing teman-teman. Gila ya. Yang kepo jadinya mami saya, bukan saya. Setiap minggu dia nanya, gimana? Udah closing belum? Udah nih, doain aja. Gimana? Udah closing belum? Ada aja. Gila lu ya, hebat ya, bisa ya. Nah, di awal lu bilang gak bisa. Di awal lu bilang agen asuransi Prudential udah banyak puluhan ribu. Begitu gue join, gue bilang gini ke mami, Mi, lu tahu nggak agent pro bukan puluhan ribu, tapi ratusan ribu. Kelengar dia. Jadi, banyak banget, tapi bisa. Karena saya menanamkan diri saya bahwa lu cuma lihat, karena orang sekitar kita cuma butuh waktu kan. Kita butuh waktu untuk membuktikan bahwa kita bisa di bisnis ini. Itu yang mereka harapkan dari kita. Mereka khawatir, salah nggak? Enggak, karena mereka nggak tahu apa yang ditawarkan oleh Prudential. Tapi saya, teman-teman, tahu persis apa yang ditawarkan oleh Prudential. Betul? Makanya teman-teman mau join dan teman-teman mau hadir hari ini pagi ini. Betul nggak teman-teman? 200 juta. Saya nggak tahu skema di Surabaya bagaimana, tapi di tempat kami saat itu pribadi 200 juta, tim 200 juta. Saya nggak tahu sama apa enggak. Sama nggak teman-teman? Disclaimer, ambil positif, buang negatif. Ya, apa yang saya sharekan ini adalah semua yang saya lakukan. Kalau ada yang tidak sesuai dengan ajaran leader, yang benar adalah leader Anda, bukan saya. Saya orang tua. Ya, kantor kita dulu 200 pribadi, 200 tim, total 400, lu naik jadi dulu namanya UM. Oke, 200 juta pertama saya dengan background saya 7 tahun di Amerika, saya nggak pernah ketemu lagi teman-teman saya. 200 juta saya kumpulkan dalam waktu 2 bulan. Tanya Eder. Tanya Eder teman-teman. Saya itu bukannya sombong, saya itu agent yang tidak pernah menyusahkan leader saya. Tanya lagi Eder. Saya telepon dia itu kalau cuma teknis. Dan ini klaim prosedurnya gimana? Karena saya belum pernah. Dan ini kalau kayak gini gimana? Udah. Selebihnya saya ngerti betul bahwa Prudential itu adalah bisnis saya. Sistem harus diikuti teman-teman. Sistem di Surabaya itu gimana? Trainingnya? Kali apa? Top. Senin dan Sabtu atau hanya Sabtu atau hanya Senin? Rabu. Wah banyak banget. Jadi mana yang benar? Oke lah. Apapun yang agensi Anda lakukan, believe me, that's the system. That's the system. Saya itu masuk materi Pak.
Saya kasih nama breakthrough, kenapa? Karena selama begitu saya menjalankan bisnis Prudential, saya juga nggak tahu saya bisa menjadi seperti apa. Tapi yang saya yakinkan satu, masa depan saya cerah. Masa depan teman-teman cerah di Prudential. Tepuk tangan dong buat Prudential. Ya, attitude yang saya miliki itu adalah ini teman-teman. Positive mindset tadi di awal saya sudah berikan bahwa, jalanin bisnis ini hanya perlu positive mindset. Lu percaya nggak? Begitu lu join, memutuskan menjadi seorang agent, terutama Prudential, semua orang di lingkungan lu tuh mengamati lu sadar tidak sadar. Lu cuma punya waktu, ya, lu cuma hanya harus membuktikan ke mereka bahwa jangan lihat materi ya, aku lihat materi, gampang ini. Ini masalah basic, tapi menurut saya PR-nya adalah di basic. Kalau basic teman-teman enggak kuat, kalau basic teman-teman sudah amburadul, teman-teman mesti balik ke basic. Sometimes kita lupa. Kita merasa kita udah 3, 4, 5, 6, 7 tahun, 8 tahun, tapi kita melupakan hal basic. Justru kita kuat karena basic, teman-teman. Enggak salah kok sesekali balik ke basic. Kenapa? Enggak lah bro, gue udah lebih pengalaman dari lu. So, prestasi lu gak lebih baik dari gue kok. Ih, sombong gak sih anjir ini? Minta digampar ya. Bener gak teman-teman? Begitu saya menjalankan bisnis Prudential, saya bilang ini susah gampang. Susah gampang ya. Dengan kehidupan yang saya yang salah, kalau kami di Jakarta, training kita adalah Sabtu dan Senin, back to back, Sabtu dan Senin. Nggak pernah tuh ada telepon sekalipun, bro, besok lu datang kantor ya, bro, nggak. Gua tahu betul bahwa ini bisnis gua dan gua harus belajar secepat mungkin supaya gua bisa balik ke 40 sampai 50 juta gua. Gua tahu banget. Jadi teman-teman kalau hari ini, sorry banget, mau senior kek, mau yang agent baru kek, mau agent dedengkot kek, gua nggak pusing, ya. Lu datang pagi ini masih diingetin nama leader lu, besok jangan lupa datang lo Ci. Yang ini bicara bagus nih, bawel nih kayaknya ya. Lu mesti datang lah ini. Grow up man. Umur lu boleh lebih dewasa dari gua, tapi pemikiran lu belum tentu. Begitu juga dengan anak muda. Jangan pernah takut dengan masalah umur. Umur hanya angka. Cuman gimana cara lu melihat bisnis ini? Ya, lu tahu gak apa yang gue jalankan, dan ini leader gue pun tidak pernah tahu apa yang gue jalankan. Training hari Sabtu jam 8 pagi. Teman-teman training jam berapa? 10. Tolong KPM owner majuin ya jamnya ya. 10 tuh terlalu enak, makanya santai banget di Surabaya nih. 10 bu, bener bu, bener. Beruntung Anda. Kita jam 8 pagi. Gila, saya tinggal di utara, saya harus ke Jakarta tengah, pusat. Dengan gaya hidup masih Alexis dan Hayam Muruk, hari Jumat malam buat dandung ya kan, terus minum sama cewek Thailand ya kan, tiba-tiba gue pulang ada nomor telepon di tangan ya kan, topi gue hilang, bolpen shipper gue hilang. Dulu saya nggak secabi ini, dulu badan saya masih agak oke lah ya, walaupun najis tapi nggak senajis sekarang gitu ya. Pulang teman-teman bisa autopilot, tahu nggak autopilot? Tahu nggak autopilot? Gue nyetir mobil, tapi agak sadar, nyampe, gila nggak gue bilang? Hah? Tuhan tuh baik bu, ya. Kalau nggak saya juga udah nggak ngerti lah, ya. Saya sampai rumah 6.15. Saya tidur di mobil 5 sampai 10 menit, saya bangun ke apartemen, saya mandi, saya bergegas, saya ke kantor 7.30. Saya tidur lagi di parkiran, 8 kurang 5 saya naik ke kantor. Itu yang saya lakukan setiap Sabtu. Gila gak? Leader saya tahu gak kerjaan saya dubur? Gak tahu. Yang leader saya tahu, gue selalu hadir, on time, ikut sistem, dan gue selalu berproduksi, dan gue selalu rekrut. Lu tanya leader gue. Lu mau ngapain terserah lu, tapi jangan lupakan bisnis lu. Kita semua sudah manusia dewasa. Ada kalanya kita lupa bahwa kita lagi mengerjakan yang namanya satu bisnis. Kita suka take it for granted dengan Prudential. Join Prudential gak pakai duit. Gue coba aja, gak jadi itu gak apa-apa. Gue isi waktu doang kok. Gak perlu lah seserius itu. Makanya income juga gak serius. Teman-teman, positive mindset ini itu sangat dibutuhkan. Baik buat agent baru, agent dedengkot, leader baru, leader dedengkot.
Sorry, saya mesti ngomong. Kenapa? Karena ini fenomena yang terjadi di Prudential. Leader-leader senior sudah mulai kampret zone. Paham kampret zone? Leader-leader senior udah mulai kampret zone. Sudah mulai jarang ke kantor, rekrut juga kagak, jualan doang. Begitu juga dengan agent. Udah lama dikit tapi tetap agent happy bener kayaknya. Sorry ya teman-teman ya. Ya, maksud saya ngomong kayak gini bukan pesan dari sponsor, tapi memang tipikal saya begini. Lu nggak suka, lu jangan undang gua lagi, simple. Benar ya? Gua ngomong kayak gini juga gua nggak ada overriding kok dari lu pada. Lu traktir gua makan juga enggak, yang traktir gua Pak Widi. Benar nggak? Tapi kan memang sudah tugas kita sebagai seorang leader menjalankan misi ketiga, membantu orang yang direkrut, membantu sesama. Ya, kerja keras mah lu gak usah bullshit lah. Lu bilang, gue join Prudential supaya gue gak kerja keras. Pret, lu mau bisnis apa, kerja apa, gak perlu kerja keras. Ini kita lagi mulai bisnis lu. Saya dulu waktu jadi agent, bapak dan ibu, teman-teman sekalian, saya gak pernah pulang lebih dari jam 11 malam. Apartemen saya itu di daerah Jakarta Utara, Pluit, itu namanya Green Bay. Hadapnya laut, kasih hadapnya laut ya, tapi najis lah kalau ikan. Ya. Parkirannya tuh susah. Lu tahu gak teman-teman? Teman-teman saya sampai bilang yang tinggal di sana, gila ya, gue lihat mobil lu parkir di jalanan mulu. Gue setiap pulang gak ada parkiran bro. Gimana? Apa yang saya lakukan? Saya bangun jam 7, jam 8. Walaupun saya gak tahu mau kemana, saya keluar dari rumah. Pasti dan harus. Jakarta itu macet teman-teman. Gak seenak Surabaya. Kemarin saya bilang apa Widi, enak ya kok Surabaya ini. Dia bilang, lu kalau di Surabaya lu bisa tempur. Gue yakin kok kalau di Surabaya gue bisa ketemu 5 orang. Enak banget, semalam gue ketemu 3. Semalam di Surabaya jam 5 sampai jam 10 saya ketemu 3. Kita di Jakarta mau ketemu 3 itu susah teman-teman, karena kita tua di jalan. Bener. Saya setiap kali keluar dari rumah dan pulang pasti nahan kencing, langsung buru-buru lari ke toilet. Kadang bisa mampir dulu ke mall, kencing dulu ya, kencing gitu. Stres gak? Tua di jalan teman-teman. Surabaya enggak loh. Surabaya enak banget. Satu hari ketemu 3 mungkin. 311, 211 lu pakai lah. 311 sangat mungkin di Surabaya. 3 itu adalah setiap hari lu prospek 3, 1 itu lu follow up, 1 itu lu closing atau trial closing. Lu pakai lah teknik 311, karena gua pakai 211 ke tim jual. Benar gak teman-teman? Tapi di Prudential itu kan gak perlu lama-lama atau sukses. Lu kesusahan lu di Prudential cuma 1-2 tahun. Selebihnya lu menikmati dan lu enjoy. Kalau jalaninnya benar, kalau lu ikut sistem, kalau lu jualan dan lu rekrut. Lu gak bisa cuma satu-satu jualan rekrut kan gak bisa. Lu mesti dua-duanya karena itu kerjaan kita di Prudential. Konsisten, gak usah ngomong teman-teman. Apa konsistensi saya? Selalu ikut training, selalu ikut entry, selalu dapat angpau dari leader saya. Leader saya itu boncos waktu saya jadi agent. Tanya dia, saya pernah tarik angpau sama dia hari Senin malam 700.000. Tanya leader saya. Semua kontes yang dia kasih saya babat, saya nggak pusing, karena saya butuh. Saya benar-benar butuh uang, makanya saya babat terus. Hari ini aja dia nggak berani kasih kontes. Takut dia. Dan takut dan. Gua bilang dan. Kalau gua PCC tahun ini lu gimana? Kasih gua apa? Gak berani dia. Gak berani. Ya udah beres sih. PCC udah beres ya. Ya. Mau belajar, teman-teman. Ada kalanya kita di sini yang join udah lebih dari 2 tahun, ada yang di bawah 2 tahun, di bawah setahun. Yang join di bawah setahun. Angkat tangan lah. Lu malu-malu. Di bawah setahun lu. Wah hebat ya, di bawah setahun ya. Raihlah ilmu sebanyak mungkin. Walaupun pembicara di depan ini najis, gelis, pendek, dekil, pasti ada satu hal yang lu bisa tangkap. Lu gak selalu ambil 100%. Gak selalu lu harus ambil 100%. Tapi percaya pasti ada sesuatu yang lu bisa ambil dari setiap speaker. So, kelas apa yang paling rugi? Kelas yang kalian tidak datang, itu adalah kelas yang Anda paling rugi. Saya tidak pernah miss kelas teman-teman. Sekarang udah lumayan sering miss lah. Ya karena saya masih ngaku dosa ya.
karena istri saya lagi bunting gede, jadi saya udah agak ini. But selalu saya tidak ada di Jakarta, istri saya yang hadir ke kantor. Istri saya tidak bisa hadir, saya yang hadir. Terus belajar teman-teman, karena bagaimanapun ilmu di Indonesia itu tidak pernah habis. Lu bakal belajar yang namanya apa nanti? Ya, paper aset, lu bakal belajar yang namanya apa? Proteksi income, PPH plus keluar, belajar lagi, perbandingan antara PPH plus dengan yang lain, belajar lagi, banyak ketemu orang, ketemu case, study case, itu yang saya lakukan sampai hari ini. Jadi kalau lu baru agent 1 tahun dan lu sudah malas, sorry, lu buang waktu di sini. Saya harus ngomong keras teman-teman. Karena saya percaya leader-leader Anda juga sudah ngomong keras, tapi mungkin lu masuk kiri keluar kanan lah, ya nggak peduli. Lu hari ini lu mau masuk kiri keluar kanan juga gue nggak peduli. Yang penting gue sudah menjalankan tugas sudah. Ya, ATM, Pinpingo ini maksudnya apa? Pintar-pintar, bodoh, pengikut. Karena kita semua di sini dari background yang berbeda, betul. Ada pengusaha, ada ibu rumah tangga, ada mahasiswa-mahasiswi, betul. Ada yang profesional, betul nggak teman-teman? Kenapa banyak agent gagal dan tidak sukses? Karena dia merasa gua sudah tahu semuanya. Lu gak usah ngomongin gua udah ngerti. Oke der. Kalau saya ke leader saya, walaupun saya tidak pernah nanya, saya jarang nanya, tapi kalau dia ngomong apa ya, saya ngikut. Bro, lu gak usah pusing, pokoknya lu fokus jualan 200 juta, siap deh. Ikutin aja terus. Karena leader paling tahu, betul? Leader adalah orang tua kita di bisnis ini, betul? Karena leader lah orang yang paling pengen kita sukses di bisnis ini, teman-teman. Beri applause dong buat leader-leader kalian.